seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Salam sahabat wanita cakap yang dikasihi oleh Tuhan. Amsal 11 ayat 17 berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa dirinya sendiri. Sahabat wanita, kebaikan dan kemurahan hati yang kita lakukan adalah garansi untuk kita hidup dalam berkat Tuhan. Orang yang murah hati, yang suka berbuat baik kepada orang lain, tidak hanya menguntungkan orang yang menerima kemurahan hatinya, tetapi akan menguntungkan dirinya sendiri. Karena kebaikan dan kemurahan hatinya, ia akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Sahabat wanita, Tuhan mau setiap kita berbuat baik, bukan karena kita ingin menerima balasan dari orang yang kita bantu, bukan pula untuk mendapatkan pujian, namun dasar kita berbuat baik dan murah hati kepada orang lain adalah perintah Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Sahabat wanita, mari kita berbuat baik dan murah hati kepada mereka yang membutuhkan. Jangan menahan kebaikan dari orang yang meminta pertolongan. Jangan kita berkata, kembalilah besok, sedangkan apa yang dia minta itu ada pada kita. Sahabat wanita, tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Setiap orang bisa berbuat baik, bisa memberi dengan kemurahan dalam kapasitasnya masing-masing sesuai dengan tuntunan Tuhan. Situasi dalam pekerjaan, keuangan bukan penghalang untuk menahan kebaikan. Krisis bukan alasan untuk tidak berbuat baik. Justru krisis adalah kesempatan untuk kita menabur dan berbuat baik kepada orang lain. Sahabat wanita, apa yang dialami oleh seorang janda di Sarfat adalah bukti nyata bahwa kebaikan hati, kemurahan hati yang dimiliki akan mendatangkan mujizat Tuhan atas hidupnya. Di masa kekeringan dan kelaparan yang hebat yang melanda wilayah Israel, ketika Nabi Elia meminta kepadanya untuk mengambilkan air dan membuatkannya sebuah roti bundar untuk dimakan, sedangkan apa yang diminta sang nabi itu tidak ada padanya. Yang dimiliki janda itu hanyalah segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan dikatakan oleh janda itu, setelah aku mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Namun janda itu tetap melakukan apa yang diminta oleh Elia, melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Nabi Elia kepadanya. Sahabat wanita, akibat kemurahan hati yang dimiliki oleh janda Sarfat, Tuhan membuat mujizat. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sahabat wanita, orang yang berbuat baik akan selalu terpelihara oleh kasih Tuhan. Orang yang murah hati tidak akan berkekurangan. Orang yang tidak menahan kebaikan akan selalu berkecukupan, bahkan diberi kelimpahan. Janji firman Tuhan kepada orang yang berbuat baik, Yesaya 58 ayat 10 dan 11. Berilah makanan kepada orang yang lapar, tolonglah mereka yang di dalam kesulitan,
maka cahayamu akan bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan di sekitarmu akan berubah menjadi terang benderang. Tuhan akan selalu membimbing kamu dan memuaskan kamu dengan segala sesuatu yang baik. Tuhan akan memperbaharui kekuatanmu. Kamu akan menjadi seperti taman yang cukup air, seperti mata air yang selalu mengalir. Sahabat wanita, jangan berhenti berbuat baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kitab Galatia 6 ayat 9 dan 10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita berbuat baik, mari kita bermurah hati kepada semua orang. Salam pemenang, salam wanita cakap. Tuhan Yesus memberkati.